Baik, sekarang kita melanjutkan video yang selanjutnya ya, yaitu kemarin kita sudah selesai untuk membuat login. Nah, sekarang kita mengerjakan yang bagian list inventaris. Jadi menghubungkan halaman list inventaris ini, daftar inventaris ke database. Sebelumnya kita tambahkan dulu salah satu barang ya di sini. Kita isi dulu nama barang, contoh laptop. Dan kondisi kita kasih baik. Kemudian keterangannya bebas ya. Contoh Provinsi Jawa Timur gitu. Kemudian jumlahnya ada 50 unit misal. ID jenis, ID ruang. Oh, saya lupa kita ada relasi ya yang harus dibuat terlebih dahulu. Jadi ada ID jenis sama ID ruang, kemudian ID petugasnya juga. Petugasnya sudah ada, ID ruangnya belum. Kita isi dulu yang ID ruang. Ya, kita isi dulu di sini. Nama ruang contoh lab RPL misal. Kode ruangnya lab 001 lah. RPL jurusan RPL. Kita buat dua ya, satu lagi nama ruang lab AKL misal. Kemudian kode ruangnya lab 002 lab jurusan AKL. Oke, kita simpan. Oke, sudah punya dua jenis. Kita isi juga yang ID jenisnya kosongin karena auto increment. Nama jenis ini saya ingin buat elektronik ini. Elektronik, kode jenisnya E001. Keterangan barang elektronik. Kemudian ada lagi habis pakai. Jadi barang habis pakai itu kayak spidol, penghapus kayak gitu. Barang habis pakai. Oke, kita save. Sudah. Oke, terus sekarang kita isi yang inventaris. Nama laptop, kondisi baik, bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian jumlahnya ada 50 unit, ID jenisnya elektronik, tanggal registernya sekarang ya, biarkan saja, ID ruangnya di lab RPL, kode inventaris laptop L001 gitu aja. Oke lah, laptop 001 ID petugasnya yang menginputkan berarti si admin. Terus kemudian tambah satu barang lagi yang habis pakai, contoh spidol. Kondisi baru. Oh sorry, baik aja ya. Baik saja. Kita buat dua kondisi, nanti ada kondisi baik dan rusak. Keterangan beli menggunakan dana bos, contoh. Jumlahnya ada 100 spidol, ID jenisnya barang habis pakai, ID ruangnya di lab AKL,
kode inventaris spidol SP001 contohnya, yang menginputkan admin, karena yang bisa input kan hanya admin ya di sini, yang ini. Nah, ini yang bisa input hanya admin untuk inventarisir, yang operator hanya bisa meminjamkan dan mengembalikan. Oke, kita lanjut. Sudah diisi, jadi kita tinggal tampilkan ya, data ini ke sini. Oke, kita buka dulu scriptnya untuk list barang. Close folder. Kita tutup ya yang lain ya. Kita ingin tampilkan ini di sini. Berarti kita panggil dulu di bagian ini. Ini saya hapus dulu. Ups, ini. Oke, kita tambahkan di sini kondisi P ya, untuk menghubungkan database. Buat SQL-nya dulu, variable SQL. Kemudian select from tabel inventaris. Jadi kita ngambilnya dari data ini ya, data inventaris. Sini. Nah, data-data ini yang akan kita tampilkan. Lalu kemudian data inventaris, itu kita buat query-nya. Query-nya SQLi underscore query. Variabel koneksi terlebih dahulu, kemudian baru masukkan variabel SQL-nya. Oke, kemudian masukkan lagi ceknya. Kita coba cek my SQLi row. Variabel query. Oke, kita coba echo dulu ya. Kita coba echo dulu untuk variabel ceknya. Variabel cek. Kita lihat dulu datanya. Oke, di sini ada dua ya. Jadi ada dua data di database. Ini benar ya, ada 1, 2. Dan di sini ada 2 data. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Kita buat kondisi sekarang. If jika variabel cek lebih besar dari 0, maka kita pakai while untuk menampilkan datanya, mengambil data dari inventaris. Well, data sama dengan MySQLi fetch array. Variable query. Jadi kita membuat variabel data untuk mengambil variabel query ini ya. Ya, ini. Lalu
kita masukkan scriptnya kita pakai tbody. Oke, berarti kita tutup dulu ya PHP-nya. Kita mau menampilkan CR ini yang di dalamnya. Ada td-nya pakai PHP juga, ambil dari database-nya pakai variabel data, kemudian nama. Apa dulu tadi? Oh, ada kode. Ada variabel nomor, kode inventaris, nama barang, kondisi. Oke, kita berarti kasih atas dulu nomor ya. Kita ganti ini pakai nomor dulu kalau gitu. Nomor plus. Jadi nomornya dibuat otomatis ya. Berarti kita perlu tambahkan di sini ceknya nomor, variabel nomor sama dengan 1. Jadi variabelnya nomornya itu dimulai dari angka 1. Kita coba cek dulu. Langsung ngecek PHP online 32. Oke, ada yang salah di 32. Cek dulu saja. Oh ini lupa dolarnya. Oke, ada 1. Angka 1. Oke, kode inventaris sudah nomor 1. Ini ada 2. Oke, kita coba ambil datanya. Buat TD dulu, kemudian PHP, ini aja. Data, variabel data, lalu kita masukkan kode inventaris. Kode inventaris itu nih, kode inventaris. Kita coba cek dulu, jalankan. 0 backlist barang, trying access different of value type of 0. Ada yang salah di 38. Data kode inventaris belum dimasukkan. Ada yang salah, di mana yang salah? Oke, ada yang salah. Sebentar. List barang 38. Well, query. Oh ini harus ada kurung buka sama kurung tutupnya. Coba tambah 1 lagi. Nah. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah masuk ya. Tadi kurang kurung pembukanya. Berarti ada 2 sudah, tinggal masukkan ini yang lainnya. Jadi kita tambahkan di sini lagi tabel datanya, kemudian PHP-nya. Kita ambil variabel data. Variabel data nama barang, nama. Kemudian ada lagi variabel data kondisi, jumlah dan ruang. Kondisi kita copy aja ya biar cepet ya. Jumlah, lalu kemudian ruang,
Independent ruang. Oh, ruangnya tidak ada. Selain tanggal register. Kita isi semuanya dulu. Tanggal register. Tanggal register. Oke, kita coba cek dulu. Keterangannya, ada keterangan? Oke, keterangan ada. Tambahkan satu lagi. Keterangan. Kita save. Oke, ruang. Untuk ruang nggak ada ya. Ruang di sini, oh di sini ID ruang. Jadi kita perlu join tabelnya dengan ID ruang. Nah, kita perlu join dengan ini berarti. Berarti kita join dulu di sini. Kita join sama yang tabel ruang. Ada left join ya. Left join, kemudian nama tabelnya ruang, lalu on ID ruang dan ID inventaris. Oke, jadi on nama tabel ruang, ID ruang, ID ruang. Kita join sama dengan nama tabel inventaris, kemudian ID ruang. Oke, kita coba save, kemudian kita refresh. Masih belum. Oke, kita cek join kita. Left join, ruang, ID ruang. Ini berarti ID ruang. Coba di sini ruang. Terus kemudian ini inventaris. Nah, gimana tabel inventaris? Ini gini bacanya. Kita coba save dulu deh. Kita refresh. Masih belum keluar. Oh, ruang. Oh, ini kita butuh namanya ya. Kita butuh nama. Ininya beda berarti. Nama ruang. Oke, kita save. Nah, oke, sudah masuk. Jadi gini bacanya ya, teman-teman. Ini ya, ketika kita pakai left join, berarti kita masukkan dulu. Gini sepertinya bisa. Yang tadi nggak salah berarti. Nama tabel, kemudian ID tabel yang mau di join, kemudian ini menggunakan ID inventaris, tabel inventaris. Kemudian di tabel inventaris ini kan ada ID ruang juga, kayak gitu cara joinnya. Kemudian kita save, coba kita refresh, nah sama kan hasilnya. Jadi nama tabel yang ingin di join dulu, kemudian ID di tabel yang di join sama dengan, nah ini kan nama tabel yang kita ambil ya, kita tuju yaitu tabel inventaris. Kemudian di sini juga ada ID ruangnya. Jadi ini ID ruang di tabel inventaris. Kayak gitu. Jadi kan sudah ada relasinya. Itu tadi teman-teman. Oke. Sekarang kita save ya. Sudah kita cek masuk semuanya. Lalu kemudian kita tambahkan opsi. Yang opsi masih belum diisi. Tambahkan di sini TD. TD-nya
pakai ini bisa. Kita ambil ini aja. C paste di sini. Oke. Berarti kita tinggal buat. Nah, tampilan edit dan penghapusnya. Oke, sebelum itu kita sudah berhasil yang menampilkan ini. Kemudian kita aktifkan beberapa menu. Kita aktifkan untuk menu cari dulu seperti ini. Yang di sini. Jadi ketika nanti dicari, maka secara otomatis akan mencari nama-namanya di sini ya, nama barang, apa spidol apa laptop gitu. Oke, kita aktifkan dulu yang untuk pencarian. Berarti saya perlu menambah di sini ya. Tabel cari. Ini placeholder cari default button. Oke, ini name-nya belum diberi. Oke, kita kasih name dulu di sini. Kita tambahkan di sini name untuk pencarian, kasih cari gitu aja. Name-nya cari, lalu kita tambahkan variabelnya di sini. Kita tambahkan variabel cari sama dengan get ya, get. Oke, kemudian getnya cari. Jadi kita perlu tambahkan di sini formnya juga. Formnya di sini kasih metode get. Oke, sudah cari. Oke, kasih jarak biar enak. Kita buat query-nya. Query cari sama dengan query cari sama dengan ini. Kemudian kita buat kondisinya. Jadi ini nanti tergantung inputannya ya, query-nya. Ketika kita mencari di sini, maka secara otomatis inputannya masuk ke sini. Kondisinya kayak gitu. Oke, kita buat kondisi if tidak empty, tidak kosong. If tidak empty, tidak kosong pada variabel cari, maka variabel key cari akan mencari, kita pakai ternary ya, cari ternary dan nama like persen pakai persen variabel cari oke, tutup. Oke. Coba cek dulu. Oke, jadi query ini adalah ketika ada kata yang ditulis, maka dia akan mengeksekusi query-nya ini, mencari kata-kata yang sama dengan di kolom pencarian, ya gitu.
Oke, kita lanjutkan. Lalu kita dulu di sini berarti kita perlu tambahkan where 1 sama dengan 1. Jadi pencariannya 1 ya. Query cari oke, kita coba jalankan. Unexpected sama online 30. Oke, masih salah di line 30. Cari sama dengan ini. Coba kita jalankan. Oke, cari barang. Unexpected cari list barang online 27, line 27. Ini jadi notice ya. Ini bukan salah, teman-teman. Ini notice. Line 27. Jadi ini kita tambahkan ini. Oke, kita coba cari laptop. Oh iya, sorry lupa. Berarti carinya belum kita atur tadi. Oke, berarti kita tambahkan di script pencarian. Script pencarian table pencarian di atas ya. Oke, berarti tambahkan cari barang laptop home. Oh, ininya tombolnya belum kita set. Tombol itu ada di button. Ini name juga. Button tipenya submit, kelas BTN cari. Oke, kita coba tambahkan satu inputan di sini. Input tipenya hidden name. Name-nya P ya. Nah, name-nya P, value ini list barang. Jadi name P ini dari ini ya, dari ini. Oke, mengambil value-nya list barang. Kita coba lagi top. Oke, spidol. Nah, oke sih. Pencariannya sudah selesai. Lalu kita lanjut tambah ya. Tambah cari sudah, tambah belum, ini juga belum. Yang kita selesaikan ini dulu. Kita selesaikan ini dulu saja. Oh ini tanggalnya sama waktu ya. Saya inginnya hanya tanggal saja, biar nggak ada waktunya. Karena kita pakai timestamp ya di sini. Kalau kita pakai timestamp, maka otomatis dia waktu ininya jamnya juga ikut. Kita perlu tambahkan kondisi di mana hanya mencari tanggalnya saja. Kita tambahkan di sini variabel tanggal ya. Variabel tanggal sama dengan variabel data, ambil dari atas ya, dari atasnya. Kemudian tanggal register. Tanggal registernya kita ambil, berarti yang di sini ini perlu kita rubah. Dia pakai date.
kemudian susunannya ada D, M, Y. Jadi ini hari, bulan, tahun. Pakai str to time, variabel tanggal, variabel yang atas ini. Oke, kita save, coba kita refresh. Oke, sudah. str to time ini pakai garis bukan koma. Oke, daftar inventaris. Oke, pencarian laptop, save yang menampilkan. Sudah, tanggal sudah, lalu kita ingin ini. Nah, jumlah ini saya ingin jumlah ini itu jumlah dari daftar inventaris ya, yang di atas ini. Jadi ketika jumlahnya berapa banyak gitu, di sini akan menampilkan jumlah semua barang inventarisnya. Dan juga ini nanti kan banyak ya, maka saya butuh limit untuk pagination-nya. Jadi satu halaman ini kita tampilkan sebanyak 5 daftar saja, kemudian menggunakan ini untuk meneruskan halaman-halaman keduanya gitu. Oke, sebentar ya, ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sampai tanggal ini float. Oh iya, kita sampai ini ya, untuk mengaktifkan pagination sama jumlah. Kita aktifkan dulu ininya dulu dah, pagination-nya dulu. Oke, berarti kita ingin pagination, saya ingin itu dalam satu halaman ini ada 5 ya tadi. Ada 5, kemudian baru kalau ke halaman berikutnya pakai 2, 3, 4 ini. Pakai yang ini. Oke, kita berarti perlu tambahkan di sini kondisi saya taruh di mana ya? Di bawahnya cari aja. Di sini ini aja. Saya butuh variabel, berarti variabel pembagian untuk membagi halamannya. Bagian 5. Jadi saya butuh 5 ya. 5 row. Kemudian saya buat lagi variabel untuk back-nya pakai insert. Oke, kemudian saya pakai get ya untuk mengambil halamannya, kasih nama halaman aja, kita pakai tenari ya, maka pakai tenari, pakai integer karena angka ya. Kemudian kondisi get, kita get halaman sama dengan 1. Oke, lalu buat satu variabel lagi namanya mulai, dimana variabel back yang atas itu, dimana variabel back lebih besar daripada 1 ya, artinya lebih besar daripada 1, maka variabel back dikali variabel pembagian.
sama dengan ya, apabila variabel pembagian harus dengan 0. Jadi gini bacanya. Apabila halaman baik ya, baik ini kan halaman-halaman ini, halaman itu lebih dari 1, maka jumlah halaman ini dikalikan pembagian, kemudian dikurangi pembagian. Artinya dalam satu halaman itu ada 5 row. Dan apabila kondisinya pembagian ini kurang dari 1, maka sama dengan 0. Kurang lebih gitu ya bacanya. Mohon maaf kalau saya salah menjelaskan mungkin ya. Tapi intinya begitulah. Mungkin ada yang paham? Kita lanjutkan. Berarti di sini kita kasih kondisi juga untuk tampilan yang diambil di database ini ya. Jadi kita kasih di sini tambahan limit. Ini limit jumlahnya yang ditampilkan dari database. Jadi limitnya dari variabel mulai, ya, dari variabel ini variabel mulai dan variabel pembagian. Jadi variabel ini ketika berapa banyak peak yang ada di situ itu hanya ditampilkan 5 kayak gitu. Oke, kita coba ya, kita save, kita jalankan. Jadi kita perlu nambah lagi di sini sebanyak 5. Kita isi 5 di sini. Kita insert kondisi. Kita isi ngawur aja dulu ya. Isi VJ 02 channel tugas admin, ininya dihapus, kondisi baik. Oke, keterangannya di awal saja. Oke, gitu aja dah. Sip. Lalu jumlahnya ada 80. ID jenisnya habis pakai, ID ruangnya AKL. Ini penghapus 001 admin aku. Lalu ini sudah ada 4, kita tambahkan lagi 2 ya biar kelihatan. Ada inventaris apa ya, kursi ya. Kursi itu apa? Jangan deh, tinta barang habis pakai, kondisi baik. Oke, kemudian jumlahnya ada 50 bis. Lalu ID jenisnya habis pakai, ID ruangnya ref RPL, kode inventarisnya T001, ID petugasnya admin. Lalu kita isi lagi apa ya, barang elektronik, proyektor kondisi baik, sumbangan contoh, jumlahnya ada 50, ID-nya elektronik di ruang RPL PR 001 misal. Oke, kita tambahkan. Oke, di sini ada 6 inventaris ya. Kita coba refresh. Nah, gini. Ini yang ditampilkan kan hanya 5. Nah, seperti ini. Jadi yang ke-6-nya itu ada di halaman selanjutnya.
Kita coba tes bareng. Cari top. Oke, cara ceknya gini. Kita tambahkan di atas itu dan halaman sama dengan 2. Nah, ini yang halaman ke-6-nya tadi. Coba kembali ke halaman 1, 3, 4, 2, halaman 2-nya. Oke, itu. Nah, kemudian saya ingin menampilkan total di sini, total jumlah ini ya. Total jumlah ini kita set menjadi sesuai dengan jumlah yang ada di halamannya. Jadi kita tambahkan jumlah sama dengan kita PHP ya. PHP variabel total. Sebentar. Variabel total. Nah, variabel total ini dari mana? Kita perlu tambahkan di sini lagi untuk mengecek jumlah totalnya. Kita tambahkan di bawahnya ini. Nah, kita kasih ini ya, kita kasih komentar untuk mencari total halaman. Oke, kita tambahkan di sini SQL totalnya. Kita butuh variabel SQL total. Biar beda ya sama yang atas, biar beda sama ini. Select from dari inventaris, dari tabel inventaris. Kemudian kita buat variabel query total. SQL query koneksinya, kemudian SQL query total, lalu satu variabel total. Buat variabel total ini MySQL rows itu variabel query total. Oke, kemudian coba kita save. Nah, ini sudah keluar ya jumlahnya. Jadi sebanyak berapa banyak barang yang ada di inventaris ini. Nah, sekarang kita atur untuk pagination-nya. Jadi pagination-nya ini saya ingin mengaktifkan berapa banyak halaman karena ini hanya 2, jadi saya nggak butuh 5 ya, kita hanya butuh 2. Ini nanti akan bertambah secara otomatis tergantung berapa banyaknya halaman untuk tabel inventaris ini. Untuk saat ini kita hanya punya 2, jadi ini kita aktifkan sebanyak 2. Oke, kita kembali lagi ke script kita cek dulu. Nanti kita perlu tambahkan. Oke, kita tambahkan di sini satu variabel untuk jumlah halamannya. Jumlah halaman. Jumlah halaman sama dengan kita pakai cil ya. Cil. Jadi variabel total jumlah halaman dibagi variabel pembagian. Variabel pembagian halaman. Ini pembagian halaman. Oke, kita save. Oke, ada 6. Ya, kita cek dulu dan halaman 1, halaman 2. Oke. Oh, ini seharusnya halaman 6 ya, bukan halaman 1 lagi ya.
Berarti kita perlu tambahkan di sini. Kita tambahkan variabel mulai. Kita tadi pakai ini. Nah, ini back ini. Mulai plus 1. Kita coba refresh. Nah, ini sudah berubah. Oke, kita kembali ke daftar inventaris. Lalu kita berarti ini sudah membuat variabel, kita masukkan variabelnya di pagination. Berarti di sini. Kita tambahkan di bawah sini. Kita perlu tambahkan di bawah sini, ini kita hapus saja. Ini enggak dipakai ini kan. Link harus 1 paginationnya. Oke. Kita komen dulu. Lalu kita tambahkan di sini ya. Area hidden li. Kita tambahkan di sini PHP-nya. Oke, tambahkan for kondisi di mana variabel i sama dengan 1 dan variabel i lebih besar sama dengan jumlah halaman maka variabel i plus kita kasih kurung buka kurung tutup, kemudian kita masukkan li nya. Kita tutup PHP-nya. Kemudian kita butuh satu kondisi lagi. Kita akan mengarahkannya ke halaman sama tanda tanya sama dengan list barang. Jadi kalau halaman itu tidak ditemukan maka jika halaman itu ditemukan maka akan ditampilkan di list barang sesuai dengan halaman berapa. Kita ambil dari atas itu tadi. Kita ambil variabel i-nya. Maka secara otomatis dia akan menampilkan halaman 1, halaman 2, atau halaman 3 seperti itu. Lalu list barang. Jadi apabila halaman itu aktif ya, dia akan mengakses ke halaman list barang kemudian menampilkan halaman keberapa. Kayak gitu. Ini lalu oke. Href dari sini kita tampilkan untuk tampilannya sama dengan untuk tampilkannya jadi variabel ini. Kita coba jalankan. Nah, oke, ini ada yang salah sepertinya. Ini hanya ada 2 halaman karena kita hanya memiliki 2 ya. Jadi yang satu halaman ini, yang satunya tadi halaman yang ke-6. Ini masih belum kita aktifkan, berarti kita perlu mengaktifkannya. Ini ada kok keluar ini. Kita coba cek dulu. Keluar di mana itu? Pagination. Oh, ininya banyak kan? Oke, sudah. Berarti kita tinggal mengaktifkan yang ini, yang next. Nextnya kita atur. Berarti di sini ref-nya kita buat
ke list barang ya, ke list barang. Datanya P sama dengan list barang dan halaman sama dengan HP pack ya. Packnya tadi pack berapa plus 1. Oke, kita coba halaman 2 jalan. Nih halaman 2, kembali ke halaman 1. Ya, halaman 2-nya sudah. Halaman 2 tulis barang halaman. Ini berarti kalau previous X1 ini berarti tak copy aja. Kalau yang pakai ini berarti min ya. Oke, kita coba refresh dulu list barang. Oke, yang ini belum aktif ya, ini tidak bisa diklik. Seharusnya ini bisa diklik, previousnya nggak mau. Pack 1. Apa yang salah? Coba kita jalankan. Dia nggak mau. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini halaman playlist. Oh, ini ya. Ini seharusnya ada tambahan dan halaman. Oke, kita save. Halaman 1. Oke, sudah siap. Halaman 2. Oke, sip. Kembali ke halaman 1. Halaman 2 previous. Ini tidak jalan. Kenapa ini nggak jalan? Halaman 2 sama dengan list barang. Oh, ininya salah ini. Banyakkan titik. Save. Oke, kita refresh. Kembali ke halaman 1. Halaman 1, halaman 2. Kembali ke halaman 1. Oke, bisa semuanya ya. Yang nextnya juga bisa, yang angkanya juga bisa. Oke. Carinya coba saya cari tinta. Oke, tintanya sudah keluar. Oke, jadi ini sudah berapa menit? Oke, hampir 1 jam. Untuk tampilan ini sudah selesai ya. Paginasinya juga sudah, jumlahnya ini juga sudah. Berarti kita tinggal menambahkan yang tambah barang sama edit barang ini belum. Oke, saya akan lanjutkan di video selanjutnya karena kalau saya taruh di sini mungkin terlalu panjang ya, karena ini sudah memakan hampir 1 jam. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Kita lanjut di video selanjutnya untuk tambah barang dan edit barang. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.